ini siapa yang sudah berangkat? Berangkat semua, Bu. Berangkat semua. Untuk pertemuan kali ini, kemarin kita membahas tentang apa? Nah, kemarin kita membahas tentang sedekah. Sekarang kita akan masuk materi ibadah kurban. Ya, yang mana nanti kita akan mengetahui sejarah kurban, dalil kurban, dan tanggal pelaksanaan kurban atau waktu pelaksanaan kurban. Siapa yang mengetahui kurban itu apa? Ya, Mas Kurban Adam. adalah hewan yang disembelih. Oh iya, hewan yang disembelih. Ada lagi yang lain? Kurban adalah apa? Hewannya mungkin, hewannya apa saja yang bisa dikurbankan? Unta, domba, kambing, sapi. Iya. Kalau sejarahnya, siapa yang tahu? Yang menyangkut tentang sejarah itu apa? Misalnya dari nabinya, pasti dari lain-lainnya. Siapa yang tahu sejarah kurban? Mas Adam tadi apa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, sudah tahu ceritanya? Belum. Ada yang pernah dengar ceritanya? Belum. Belum? Nah, kalau belum, Bu Guru akan menampilkan sebuah video yang nanti kalian analisa ya, yang kalian nanti amati isi video ini apa ya. Ya, bentar. Nabi Ibrahim mempunyai dua istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak, dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. Wahai anakku Ismail,
Dalam mimpi, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, seperti itu sejarah kurban. Nah, untuk setelah kalian melihat video ini, apa yang dapat kalian ambil? Apa yang dapat kalian ketahui tentang video ini? Ayo, sejarah kurban dimulai dari kisahnya siapa? Nah, kalau pelaksanaannya Tanggal 10 sampai 14 Dzulhijjah. tadi ada ya. Nah, kalau kalian sudah mengamati video ini, kalian bisa menggambarkan ya. Kalian sudah ada di pikiran kalian tentang sejarah kurban kan? Sudah? Sudah Pak? Sudah Pak belum? Sudah. Nah, kalau sudah, Bu Guru minta kalian membentuk kelompok, membentuk 3 kelompok. Jadi satu kelompok itu berarti ada 4 anak. Silakan dibentuk kelompoknya, Mbak Mas, diatur tempat duduknya supaya bareng sama satu kelompoknya. Yang ini geser ke sini saja. Nanti kalian ya. Oke lagi nggak apa-apa. Ya sudah membentuk 3 kelompok. Nah, coba amati ya, Bu Guru akan cerita ada sebuah permasalahan di sebuah warga. Nah, permasalahannya ada 2. Yang satu, ada cerita Pak Jono. Pak Jono itu adalah seorang peternak kambing yang kaya raya. Kambingnya itu banyak. Nah, pada suatu ketika Pak Jono ingin berkurban karena kambingnya banyak kan. Ya, Pak Jono ingin berkurban, tetapi karena Pak Jono kaya, terus ada rasa sombong. Jadi Pak Jono ingin menyembelih kurban sebelum hari raya Idul
Adha atau sebelum 10 Zulhijjah. Nah, nanti pendapat kalian bagaimana? Ya, yang kedua permasalahannya adalah Pak Yamin. Ya, Pak Yamin adalah seorang peternak ayam yang sudah sukses. Dia menghasilkan banyak ayam dan telur. Nah, suatu ketika lagi istrinya ingin Pak Yamin itu mengeluarkan kurban. Tapi karena Pak Yamin suatu orang yang untuk mengeluarkan uang itu dengan cuma-cuma nggak bisa ya, alias Pak Yamin itu pelit, jadi Pak Yamin mengiyakan permintaan istri tersebut untuk berkurban, tapi dengan syarat kurbannya itu dengan 50 ekor ayam. Ayo, kalau ada permasalahan seperti itu, bagaimana kurbannya? Ya, nanti Bu Guru kasih lembarnya, kalian diskusi sama temannya, ditulis jawabannya. Ya, Bu Guru nanti nih bagi lembarnya, lembar kerja kelompoknya. Nih, ini ditulis kelompok ya, kelompoknya ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, nanti nama kelasnya ditulis. Ini, coba. Diskusi ya. Silakan dibaca dulu soalnya dengan teliti, dengan cermat sama teman-temannya. Ya, boleh diskusi ya, yuk. Sini lagi. Ada berapa? Sini lagi, Mbak. Sini lagi, Mbak. Dibaca dulu soalnya, dicermati. Nanti ada yang menulis ya, itu lembarnya bisa buat langsung diisi di situ. Ayo, siapa yang menulis? Ya ditulis kelompoknya. Ya, dibaca dulu. Nggak apa-apa, nggak usah bisik-bisikan, ini namanya diskusi ya. Nggak usah bisik-bisikan, silakan ada yang menulis. Iya, jawabannya langsung di kertasnya nggak apa-apa. Biar temennya nulis. Nah, ya bareng-bareng nggak apa-apa. Satu kelompok yang kompak. Jawabnya di sini. Nanti nomor 1 apa? Alasannya juga nomor 2. Ya. Apa sih ini yang di kasih alasan? Iya, di situ. Kenapa? Iya, terus dikasih alasan.
kelompok 2 sudah apa belum? Oh, sudah. Sudah. Sudah, Bu. Kalau sudah, Bu Guru minta perwakilannya. Satu kelompok Mas. Dari kelompok Mas ini. Ayo. Satu sini. Ya, Mas Indra. Dibaca soalnya dulu terus. Di sebuah desa ada seorang juragan kambing bernama Pak Jono. Pak Jono mempunyai kambing banyak. Suatu ketika tiba-tiba Pak Jono ingin mengurbankan kambingnya. Pada saat Pak Jono berkorban, memang sudah masuk bulan Dzulhijjah, tetapi Pak Jono ingin berkorban sebelum hari Idul Adha. Bagaimana pendapatmu atas tindakan yang dilakukan Pak Jono berkaitan dengan waktu pelaksanaan kurban? Sudah? Jawabannya? Jawaban nomor 1. Tidak sah, karena baru masuk tanggal 12, 13. Ya. Sudah selesai. Yang ya terima kasih. Benar apa salah? Benar. Benar ya, karena apa? Sah apa tidak korbannya? Tidak sah karena iya. Belum masuk karena belum masuk tanggal 10, 11 dan 12 dan 13. Yang soal kedua Mas. Ini kelompok ini silakan maju. Nomor 2. Kedua, Pak Yamin adalah seorang peternak ayam yang terkenal di kampungnya. Peternakannya besar dan sudah menghasilkan banyak ayam dan telur. Tetapi masalahnya Pak Yamin adalah seorang yang tidak mudah untuk mengeluarkan uang secara cuma-cuma. Pada suatu hari, istri Pak Yamin ingin sekali Pak Yamin mengeluarkan kurban. Keinginan tersebut diiyakan oleh Pak Yamin, tapi dengan syaratnya Pak Yamin mengeluarkan kurban berupa ayam 50 ekor. Bagaimana pendapatmu atas tindakan yang dilakukan Pak Yamin terkaitan hewan kurban yang Pak Yamin keluarkan? Tidak sah karena bukan termasuk hewan kurban. Sudah? Ya, terima kasih. Ya, jadi permasalahan itu, 2 permasalahan itu jawabannya sah atau tidak untuk berkorban? Tidak sah. Yang pertama, karena apa? Ya, karena belum tanggalnya. Ya, Kak. Jadi pelaksanaan kurban itu harus sesuai dengan tanggal yang ditentukan. Itu tanggal berapa? Ya. Ya, yang kedua, permasalahan kedua, kurbannya ayam 50, boleh apa tidak? Tidak. Sah apa tidak? Tidak. Alasannya bagaimana? Karena tidak termasuk hewan kurban. Iya. Hasilnya sudah semua, sudah diisi semua? Kalau sudah, Bu Guru ini ya, kumpulkan. Nah, setelah berdiskusi, untuk tugas di rumah, tugas kalian adalah menulis sejarah, ya, dengan singkat aja, menulis sejarah kurban. Ya, nanti diisi di rumah. Ini lembarnya Bu Guru bagikan, 1 anak 1 ya, bukan kelompok ya. Ini silakan nanti dikerjakan di rumah. Ini tugasnya apa tadi? Tadi tugasnya apa? Mengisi. Perintahnya menulis dengan singkat sejarah kurban. Ya, itu buat kerjaan kalian, buat kalian di rumah. Nah, untuk pertemuan kali ini, Bu Guru rasa sudah cukup. Ada yang dipertanyakan?
Coba apa? Siapa yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, guru tutup ya. Nah, untuk pertemuan besok, insya Allah kita akan membahas tentang ketentuan hewan kurban. Ya, nanti ada syaratnya, ada ketentuan-ketentuan yang lain untuk hewan-hewan yang bisa dikurbankan. Sudah ya, Tuhan yang cukup? Guru minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tinggal.